Selamat datang di podcast Orang Kita. Dunia broadcasting mungkin terasa jauh dari masyarakat Flubamora pada umumnya. Tapi satu dua sosok terjun dan menjadi bagian yang menarik untuk digeluti. Satu dari yang sedikit menekuni broadcasting adalah Natalia Desianty, broadcaster, penyiar RRI ND yang dalam 17 tahun terakhir menekuni bidang profesionalismenya di bidang broadcasting, termasuk MC tentu saja, termasuk moderator, karena kemampuan public speaking yang luar biasa. Dalam tahun-tahun itu, Natalia Desianty tidak hanya bertugas di ND, di stasiun ND, tapi kemudian melanglang buana. Setiap tahun rutin dihadirkan khusus ke Jakarta, ke kantor pusat RRI yang ada di sekitaran Medan Merdeka Barat ini. Kita akan berbincang dengan Natalia Desianty, ini Desi, berkaitan dengan kiprah, karena dalam 17 tahun terakhir, sekian banyak prestasi telah ia raih. Salah satu yang patut kita angkat misalnya, beliau mendapatkan kesempatan luar biasa melakukan peliputan Natal di Vatikan pada tahun 2018. Tentu saja itu impian besar dari setiap broadcaster, dari setiap reporter, dari setiap wartawan, terutama wartawan Katolik, di media manapun, untuk kemudian pada waktunya dikirim ke Vatikan meliput peristiwa atau misa Natal di Vatikan. Kita berbincang untuk podcast Orang Kita. Selamat malam, Ine. Selamat malam, Kakak. Aduh, narasinya nih bikin terharu, Kakak. Terima kasih sekali narasinya. Thank you, ini Natalia Desianty. Panggilnya Desi ya? Ya, Desi, dan nama udaranya Desi Natalia biasanya. Desi Natalia. Desi Natalia. Berarti lahir sekitar tanggal-tanggal Natal? Betul. Jadi waktu kalau tadi Kakak sempat singgung ke Vatikan itu 2018 seperti kado ulang tahun, karena saya lahir di 27 Desember. Keren banget. Jadi merayakan Natal sekaligus ulang tahun di Vatikan. Itu unforgettable moment sampai hari ini. Pastilah, saya kadang-kadang ingat, itu sekarang kan baru kemarin nih. Ya. Padahal itu sudah 5 tahun yang lalu. Iya, jadi setiap kali Natal tuh rasanya masih baru kemarin cium tangan Bapak Paus begitu. Itu impian bukan hanya broadcaster, Kakak ya. Semua orang Katolik gitu. 1 miliar penduduk bumi ini ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu langsung dengan beliau, walaupun memang beliau tidak suka dicium tangannya ya, kan tidak ingin dikultuskan. Jadi tapi ya mau bagaimana lagi, sudah di depan tuh Kakak, kita ambil saja tangannya. Bagaimana sampai Desi yang dipilih waktu itu? Tentu pada perjalanannya akhirnya saya mengevaluasi. Saya juga punya pertanyaan itu, Kakak. Berbulan-bulan setelah saya kembali dari Vatikan, kenapa saya gitu? Kenapa saya? Tapi secara organisasi waktu itu kami diminta untuk mengirimkan beberapa materi jurnalistik dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Jadi saya ingat malam itu saya lagi MC konser artis di ND. Lagi ribut sekali di situ, terus Slang? Jamrut pada saat itu. Terus musiknya kan kencang sekali. Terus ditelepon dari Jakarta, Desi segera kirimkan ini laporan dari produk siaran itu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentang apa? Bebas, tapi dikirim. Besoknya untuk yang pertama lolos, yang kedua silakan berikan kenapa harus ke Vatikan begitu. Nah, saya memang di beberapa podcast sempat podcast yang lalu juga ada yang tanya soal ini, dan saya ditanya isinya apa tulisannya itu. Jadi saya menulis bahwa saya ingin memperkenalkan ND, di mana di ND di NTT itu kami di Indonesia yang negara Muslim terbanyak, tetapi kami bangga menjadi orang Katolik, dan saya harus beritahu ini di Vatikan gitu. Saya harus beritahu bahwa saya berasal dari negara Muslim terbesar di dunia dan kami baik-baik saja di sana. Itu sih sederhana saja, Kakak, yang saya tulis, bahwa kami tidak hanya judul bahwa bertoleransi, tapi kami sudah lakukan itu bahkan sejak saya belum lahir, kan.
Dan puji Tuhan program di ACC itu diterima ACC. Iya. Berapa orang waktu itu Desi bersama tim Saya RRI? kurang tahu Pak. Oh, berangkat sendiri Kakak. RRI 1 orang. 1 orang saja. Wow. Jadi pada saat itu presenter, reporter, jadi buat konten sekaligus memang memang diberitahu dari awal bahwa risikonya kita hanya bisa mengirimkan 1 orang. Apakah mampu memproduksi feature, audio visual kan? Aduh Kakak tidak pikir panjang dulu gitu. Bisa saja dulu. Siap, komandan langsung berangkat. Tapi ternyata itulah orang bilang the power of mind. Jadi kita bilang bisa, ternyata bisa gitu. Berangkat tanggal berapa tuh waktu itu? Berangkat pada saat itu tanggal 21. Jadi pengumuman bahwa lolos ke Vatikan itu tanggal 18. Tanggal 19 itu harus langsung berangkat ke sini mengurus visa dan lain-lain, dan berkat campur tangan Tuhan kalau memang Tuhan mau ya Kakak ya. Karena waktu hanya dalam 2 hari itu memang agak mustahil untuk kita bisa dapatkan visa. Roma. Tetapi ternyata bisa dibantu dari KBRI di Vatikan yang membantu proses waktu itu. Saya lupa namanya, mohon maaf Kakak kalau nonton, tapi orang Kupang yang bertugas di KBRI sana, dia memperlancar dan tanggal 21 itu bisa berangkat. Saya ingat berangkatnya jam 11 malam, sampai di sana jam 11 siang. Jadi rasanya lama sekali. Hampir 12 jam ya? Aduh luar biasa. Itu lebih lagi mungkin Kakak karena masih ada di kita ada selisih waktu, lalu transit di Doha dan lain-lain itu. Jadi Jakarta Doha, Doha Roma. Jakarta Doha, Doha Roma. Why? Iya, dan itu luar biasa. Tapi ketika sampai di sana Kakak, ketemu orang kita semua toh. Jadi rasanya pulang kampung. Pasti biarawati paling banyak memang orang NTT, dan itu disampaikan bahwa banyak ahli-ahli kita tuh di sana tuh. Termasuk di Vatikan sendiri. Iya betul, di Vatikan sendiri ada Romo dari Pater Markus Quota, ya, Markus. Kemudian juga sampai dengan bruder yang hanya dia yang dipercaya untuk gunting rambutnya Paus juga, itu orang kita begitu, itu diceritakan. Jadi kita orang bangga. kita gunting rambut Paus. Wow. Jadi banyak hal-hal yang menarik yang luar biasa yang saya temukan di sana, fakta-faktanya bahwa biarawan biarawati orang Indonesia, lebih khusus NTT, itu berjaya sebenarnya di Vatikan. Jadi secara iman umat kita tuh luar biasa di Vatikan ya. Betul. Dan kita memang lumbung biarawan-biarawati terbanyak setiap tahun, dan disampaikan itu memang. Jadi Desi serasa pulang Flores, tapi ada di Roma. Betul. Sampai di sana pas kita ngobrol dengan dialek seperti ini, nah, kita vibes-nya saja nih di Roma, tapi rasanya seperti kita ada di kampung. Wih, seru. Memang kebayang memang biarawan-biarawati dari berbagai macam ordo. Betul. Dan waktu itu saya sempat tiba, Romo Leo kan yang menjemput. Jadi semacam ofisialnya RRI di sana itu Romo Leo Mali. Terus saya bilang, Romo, saya rasanya ingin ketemu dengan Bapak Paus. Coba nanti dekati Pater Markus. Beliau orang dalam begitu. Ketika saya dekati Pater Markus, aduh Desi, kami yang sudah biarawan-biarawati yang selama ini di sini sudah bertahun-tahun juga susah itu ketemu, belum tentu. Tapi ya saya tetap memikirkan bahwa saya mungkin bisa. Nah, kemudian pada saat hari hanya itu, kami tanggal 25, tanggal 24-nya misa, 25 paginya itu saya dan Romo Leo Mali beserta beberapa media, ada 10 dari seluruh dunia itu. 20, hanya 10? Hanya 10, seingat saya itu 10 saja, TV, radio. Itu di malamnya kami dikasih tempat. Kami tidak ada di dalam Basilika Santo Petrus, tetapi kami di Basilika Santa Maria, jadi Santa Ana. Jadi ada gereja sendiri lagi. Jadi kami memantau itu hanya dari layar, kemudian report tentang itu. Jadi Romo Leo Mali jadi co-host, Romo Leo Mali yang menjelaskan prosesnya tentang apa dan menerjemahkan semua dalam bahasa Indonesia. Jadi malam kami sudah mengerjakan itu, sudah selesai, besok pagi diundang lagi. Dan semua di sana kan jalan kaki semua, Kakak. Karena jadi, kecil memang. Iya, dan kita yang terbiasa, yang biasanya dekat saja kan, sama manja itu memang agak ini. Jadi datang hari kedua diundang, karena memang saya pun juga sudah tidak berharap lagi bahwa tidak mungkin lah mau ketemu Paus begitu dan lain-lain. Jadi hanya menggunakan pakaian winter, kemudian baju biasa-biasa saja. Ke sana, kita duduk dengan yang lainnya. Tiba-tiba Romo Leo cerita, oh ini ada anak ajuda ini, Miss Dinar ini dari Afrika, dari ini perwakilan dari setiap benua datang gitu dan lain-lain. Kemudian tiba-tiba kami disuruh bersiap-siap.
Untuk kalau Bapak Paus berkenan, kita diminta untuk sana. Aduh, itu sudah luar biasa. Saya hanya mengunjungi tempat dia memberikan berkat UBI@RB. Oke, ya itu saja sudah luar biasa. Saya bilang, oh ini tempat yang saya nonton dari kecil, yang selalu saya pikir itu kalau sudah sampai ke sana sudah surga lah begitu. Saya abadikan tempat di situ. Sementara abadikan itu mereka panggil Indonesia. Kakak itu kan harus naik tangga. Betul. Mungkin 3 tangga mungkin saya langgar. Saking excitednya dan tidak mau orang pikir perwakilan Indonesia tidak ada begitu. Betul. Jadi saya dan Romo Leo cepat-cepat langsung berbaris, sepanjang berbaris itu kakak. Saya masih simpan videonya, itu yang sudah luar biasa kakak. Jadi mengingatnya lagi tuh rasanya baru kemarin lagi. Iya, saya membayangkan kalau jadi ini Desi ya, bahagia itu benar-benar kerasa lah ya. Kita orang Flores Katolik dari dalam kandung kita Katolik ya. Betul. Betapa sosok pemimpin gereja tertinggi kita dan kita hadir di hadapannya mendapatkan berkat. Betul. Ngeri. Jadi bagaimana kita menghargai anak seminari saja kita hargai sekali kan? Apalagi Panse. Itu kan orang kita sekali. Anak seminari, lalu kemudian frater, kemudian sudah jadi imam, pastor, uskup. Wah itu paus. Ini paus luar biasa. Jadi itu budaya kita ya. Betul. Betapa kita mengimani Katolik sampai anak seminari saja kita hormati. Apalagi yang tertingginya. Sampai Alzheimer aja masih kita hormat tuh kakak. Gimana ini dedengkotnya ya, para suhunya, aduh. Gitu kakak. Siap. Jadi itu salah satu pengalaman terindah lah dalam diri Desi Natalia dan 17 tahun sudah berprofesi sebagai MC. Ini benar-benar niat jadi broadcaster atau seperti apa nih? Kalau kita kilas balik. Kalau dari kecil tuh seingat saya, memang saya sudah ingin jadi orang yang didengarkan banyak orang. Entah melalui cara apa waktu itu. Pertamanya pada saat masih SMP, SMA, SMP dulu menyanyi dulu. Pokoknya kelihatan orang banyak saja lah kakak. Mungkin banji tampil lah istilah orang-orang sekarang. SMP, ya Negeri 2 di ND. Jadi itu yang penting orang lihat saja. Nyanyi. Pokoknya ada acara di kelurahan tuh kita daftar. Kayak begitulah. Sampai orang tuh bosan lihat kita. Kemudian setelah nyanyi-nyanyi, ada RPD. Kebetulan adanya Bapak, Tante Helena May dengan Tante Inanong itu siaran di sana. Ya, siaran di sana. Ketika mereka siaran tuh, bagaimana caranya kalau siaran tidak mungkin masih SMA. Oh, jadi pendengar saja. Jadi pendengar setia nih kakak pakai nama Venus. Tiap hari telepon saja gitu. Tapi tersalurkan karena saya yang kirim salam. Iya, kirim salam. Kirim salam, karaoke. Jadi hari-harinya tuh begitu saja sampai telepon membengkak lah, kena marah lah dan lain-lain. Tapi itu SMA gitu. Di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Masih nyanyi juga, masih jadi aktif jadi pendengar begitu. Kemudian kuliah lah. Sempat mau kuliah, tapi saya disclaimer dulu sampai saat ini saya masih ijazah SMA untuk kakak. Itu yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga teman-teman. Kalau saya selalu punya pandangan Desi, tidak semua orang harus kuliah. Tidak semua orang harus S2, tidak semua orang harus doktor, tidak semua harus profesor. Ada tahapan, ada pilihan-pilihan. Silakan. Mudah-mudahan disclaimer saya tadi bisa teman-teman bisa yang di luar ternyata saya tidak mesti harus sesuatu untuk menjadi sesuatu begitu loh kakak. Saya lanjutkan kembali. Kemudian saya kuliah waktu itu di Surabaya Unitomo. Baru semester kedua RRI dibuka di ND. RRI dibuka di ND, ada teman liburan ke ND, terus ada teman yang bilang, coba lamar dulu ini, kan suka begini. Sudah terus lamar, puji Tuhan kakak. Waktu itu kan kita belum ada HP. 2005, 2006 tuh? 2006. Jadi saya lulus 2004, 2006 pulang liburan, itu ada pembukaan saya daftar. Daftar tuh tidak kasih tahu orang tua kan, langsung daftar saja begitu. Terus kita belum ada HP, belum ada, jadi sarana untuk mereka bisa hubungi balik tuh belum ada waktu itu. Dan Bapak ini saya ingat namanya Pak Ansel. Kalau Pak Ansel nonton nanti, terima kasih Pak Ansel orang Nagikeo ini. RRI ND waktu itu baru buka ya? Kepala siaran. Jadi dia tanya ke orang-orang, anak ini rumah di mana? Dan mungkin itu saya pikir jalan Tuhan dimulai dari situ. Jadi dia mencari begitu. Padahal CV saya hanya SMA, tidak ada pengalaman bekerja dan lain-lain. Tapi dicari, kemudian dicari.
Pada posisi Desi masih di Surabaya nih? Surabaya sudah ke ND. Sudah ke ND. Pas liburan ya? Iya, pas libur tanya, anak ini rumah di mana? Jadi ada yang kenal dengan yang kenal dengan yang kenal, akhirnya ketemu. Masuk, diterima siaran di Pro 2. Lalu ya akhirnya keluarga sempat maunya meneruskan saja. Cuman saya yang masih kecil itu berpikir sederhana sekali bahwa saya kan kuliah untuk cari uang. Cari uang waktu itu, Kakak. Kenapa tidak saya kuliah dulu, cari uang dulu, baru saya kuliah begitu. Jadi ya akhirnya kemudian itu diterima oleh keluarga dan saya bekerja tahun Desember 2006. Lagi-lagi Desember nih. Jadi Desember itu selalu berikan momen yang bahagia. Bulan baik ya. Bulan baik. Desember 2006 masuk itu di Pro 2. Kemudian karena memang kita radio yang baru di ND, jadi kita waktu itu tidak terlalu punya beban berat karena kami justru yang akan membangun rel di situ. Ya, jadi bukan harus mengikuti sesuatu, jadi agak lebih mudah lah, Kakak. Kemudian ke Pro 1, Pro 2 itu segmentasinya anak muda. Ya, jadi karena mungkin masih fresh graduate, mereka taruhnya di Pro 2 dan memang mau buat Pro 2. RRI ND kan dari 2022. Dari 2002. Yeah. Lalu sudah 4 tahun jalan, dulu masih hanya satu programa. Jadi satu kanal untuk semua segmentasi. Kemudian tahun 2006 itu dibuka Pro 2 itu yang kemudian saya masuk ke situ, Kakak. Setelah di Pro 2, entah apa pertimbangan manajemen atau memang kurang orang waktu itu, saya ditarik ke Pro 1 dan disitulah mulai perjalanan saya karena di Pro 1 itu mulai wawancara ada narasumbernya dan lain-lain. Jadi learning by doing, Kakak, betul-betul yang hanya menonton, melihat Desi Anwar, kemudian kesini-sininya sudah mulai melihat Najwa Shihab dan lain-lain. Jadi meniru saja nih, Kakak. dari kerjanya hanya meniru saja. Dari meniru Desi Anwar sekarang punya nama udah ada Desi Natalia. Desi Natalia dari 2006 sampai 2023 dan terus berkiprah. Memang menyenangi dunia. Tadi disampaikan bahwa awalnya hanya nyanyi supaya orang nonton. Iya, betul, hanya pengen. Tapi public speaking-nya Desi luar biasa menurut saya sih. Apa karena learning by doing semata atau memang benar-benar serius ketika mencontohi seorang Najwa Shihab atau si Desi Anwar ya benar-benar belajar bagaimana mereka menjadi speaker yang baik. Iya, jadi pada saat itu tidak terlintas sebenarnya saya harus mencatat dan lain-lain itu tidak, Kakak. Cuman sangat sering melihat mereka, sangat sering melihat mereka. Sambil ini contoh untuk teman-teman ya, sambil dibayangkan. Jadi saya selalu membayangkan kalau saya akan ada di posisi mereka begitu. Dan saya melihat Desi Anwar ketika liputan di tempat perang, kok keren sekali orang ini ya. Dia selain bisa ada di studio, dia bisa ada di lapangan, dia bisa semua begitu. Artinya kemampuan public speaking dia itu tidak hanya jago di dalam kandang gitu, tapi dia bisa keluar juga. Aduh, kayaknya asik nih lihat orang ini gitu kan. Desi Anwar yang memang sampai sekarang masih tetap jadi idola saya karena saya pikir dia tuh bisa sampai itu tadi bisa kemana-mana begitu kan. Nah, kemudian kalau yang versi anggun cantiknya memang ada di Najwa kan, tapi baru-baru ini kan. Betul. Dan saya melihat mereka berulang-ulang. Saya sering menonton apapun konten-konten itu terbawa tidur, Kakak. Tapi ternyata mungkin saja di dalam dunia psikologi mungkin ada hal-hal yang terekam di alam bawah sadar itu yang membuat ketika saya bangun saya masih mengingat hal-hal itu dan itu berulang, Kakak. Semua hal yang berulang itu kemudian membuat saya bisa. Tapi intinya memang itu tadi kemauan, Kakak. Saya harus bisa nih, harus bisa karena kalau mengandalkan kompetisi dengan yang punya ijazah akan lama ini kan. Betul. Jadi saya merasa bahwa saya harus mengasah skill saya untuk paling tidak bisa bersaing dengan orang-orang yang secara legitimasi punya ijazah di bagian public speaking. Gitu. Jadi 17 tahun ini rekan-rekan Flora Mora dimanapun berada, Desi Natalia ini hampir seluruh hajatan penting di ND khususnya, tidak hanya di ND tapi di Flores, di Nusa Tenggara Timur ini selalu melibatkan sosok seorang Desi Natalia. Sebut saja acara-acara Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah pasti Desi Natalia MC-nya. Jaminan betul. Jangan ada campur tangan kalian di satu lagi. Bukan hanya MC tapi moderator. Acara-acara konser nasional, Jamrut, Slang, pasti ada Desi di sana sebagai pembawa acara, mengendalikan acara dan memoderasi acara-acara besar.
ini tentu membanggakan ya, artinya dengan ceritanya seorang Desi Natalia yang kalau dalam konteks itu dikatakan hanya berijazah SMA. Kalau saya sih tidak bilang ijazah SMA udah luar biasa, apalagi Desi benar-benar apa ya, menekuni atau mengawali dengan tadi menjadi Venus tadi di radio. Ini konyol sekali nih Venus nih. RPD waktu itu RPD waktu itu idola tuh di sana. Idola luar biasa dengan apa ya? Jadi pelopor lah pada saat itu RPD almarhum Om Elias Paul Salo itu luar biasa dan itu masih terkenang sekali. Dan itu awal mula saya kemudian jatuh cinta. Dan saya lihat awal-awal acaranya program 2 tuh niru-niru RPD tuh, kirim-kirim salam kan. Ya, jadi format siaran itu kemudian kita kan ada mengambil beberapa penyiar yang dari RPD itu yang siaran, almarhum Om Nosen, ada Tante Dewi Doke dan lain itu siaran. Kemudian mungkin itu yang membuat siarannya itu mulai agak sedikit terpengaruh, tapi memang kalau siaran yang request time itu ada di semua radio, tapi karena penyiarnya sama, jadi sepertinya tidak bisa membedakan gitu RPD dan RRI pada awal-awalnya. Betul. Dan kemudian karena berjalannya waktu, kita mulai mengikuti pola dari pusat membuat pedoman siaran untuk serentak seluruh Indonesia dan berjalan sampai sekarang, Kak. Ketika internet belum booming sekarang ini ya, Desi, radio tuh menjadi penting banget untuk kita di Flores ya. Kalau kita pulang kampung, saya di Raja Wawo sana, Desi, orang bawa radio ke kebun-kebun mereka. Dan ketika mereka rutin mendengarkan radio siaran dari pusat, kemudian mendengarkan cerita-cerita kalian sebagai dan itu mereka apa ya? Maksudnya senang sekali dengan radio dengan kan radio di ND waktu itu ada versi harga 20.000, 30.000, mereka sudah radio baterai. Dan mereka nyaman dengan itu. Artinya informasi mereka dapatkan dengan berbiaya murah. Ketimbang sekarang orang menggunakan internet mau tidak mau harus punya paket data dong. Betul. 1 bulan ya paling tidak 100.000 lah untuk mendapatkan informasi selengkap yang telah dilakukan RRI. Bagaimana fenomena ini? Ya, jadi untuk itu ya, jadi segmentasi RRI sekarang kan sudah mulai luas, sudah mulai kemudian ada di semua platform ya, multi platform lah. Jadi manajemen RRI itu sudah tidak hanya kemudian siaran di siaran terestrial yang disiarkan oleh pemancar FM dan AM. Jadi untuk yang FM dan AM yang menggunakan radio tadi, yang radio konvensional, tetap ada untuk menjaga pendengar-pendengar kita yang tadi seperti yang Kakak bilang. Tapi karena kita sudah ada di zaman yang sekarang, kalau kita tidak mengikuti zaman, justru radio dong yang ketinggalan. Kita harus berkompetisi di situ, dan manajemen RRI dalam kebijakan-kebijakannya kemudian membuat ada aplikasi RRI digital. Ya, di dalam RRI digital itu ada menu-menunya, RRI Net untuk tayangan visual, kemudian seluruh siaran dari puluhan stasiun RRI ada di situ. Jadi kita misalnya mau dengar RRI ND, ada RRI ND, mau dengar RRI Padang, ada RRI Padang, kemudian ada juga podcast dan lain-lain, cukup lengkap di situ. Lalu juga ada YouTube-nya, ada rri.co.id, KBRN-nya untuk berita-berita, artikel dan lain-lain. Jadi sekarang ini cukup lengkap, Kakak. Jadi kalau misalnya multiplatform, jadi betul-betul, dan itu akhirnya berdampak kepada SDM-nya. Para SDM-nya ini harus betul-betul bisa menguasai semua, begitu. Jadi selain siaran, Direktur Utama juga sekarang mengarahkan penyiar-penyiarnya harus bisa menulis berita, membuat feature, kemudian memproduksi audiovisual, walaupun tidak ada dibagi bagian-bagiannya ya, tapi diharapkan semuanya harus bisa. Jadi kalau sudah di multiplatform mau tidak mau tidak hanya suara saja yang diperdengarkan, tapi tampilan visual. Sehingga kemudian mau tidak mau berdandan dong. Betul. Akhirnya kita kemudian berdandan dan itu keniscayaan, Kakak. Kita tidak bisa menolak karena kalau kita mau bersaing kita harus mengikuti zaman seperti itu. Jadi saya lihat sekarang kalau RRI ND melalui YouTube kita YouTube RRI kan lumayan ya. Kenapa penting? Karena menurut saya sih salah satu sebagai temu kangennya kami orang di diaspora di luar, ketika ingin suasana Flores ya kami nonton RRI ND yang di mana Desi dan kawan-kawan, Leli Kara dan kawan-kawan di sana menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar aktual. Ketika ada isu apa, kemarin contoh terakhir ketika isu soal misalnya saudari kita dari desa Ururoro yang mendapatkan penghargaan satu Indonesia Award, RRI langsung hadirkan. Itu kan update, sangat akurat, sangat terkini kan, sehingga kemudian ya
kita nggak perlu informasi yang lain deh, cukup buka RRI aja di YouTube dan lain-lain untuk bisa gimana? Syukurlah. Jadi memang RRI diamanatkan undang-undang untuk itu, untuk negara hadir melalui RRI dengan melalui konten-konten siarannya itu, sehingga arahan dari manajemen, dari direktur utama, dewan direksi untuk kami bisa menjawab. Artinya kita menampilkan acara itu yang bukan maunya kita, tapi yang dibutuhkan masyarakat dan diinginkan oleh masyarakat, itu yang diolah dalam program-program siaran RRI saat ini. Jadi karena RRI itu punya, kalau di daerah seperti DND itu masuk dalam tipe C itu akan itu di kabupaten. Kalau di ibu kota provinsi tipe B. Tipe B itu akan punya program 1, program 2 dan program 4. Kalau program 3 kan di pusat di Jakarta. Kalau di ND itu tipe C. Jadi hanya Pro 1 dan Pro 2. Pro 3-nya relay, sama seperti yang lain. Pro 1 itu segmentasinya usianya dari, jadi ada pendengar 1, pendengar 2, tapi kalau rentang usianya itu bisa dari 7, 8 sampai dengan yang paling tua itu sekitar 60-an tahun, itu masih kita coba rangkum dalam Pro 1. Kalau Pro 2 khusus? Pro 2 itu memang lebih khusus, ya, dari usia SMP itu sampai dengan 30. Kita masih naikkan. Dulu tahun lalu itu masih 25 tahun, tapi karena banyak yang usia yang berjiwa muda itu sampai dengan 30 tahun juga kita masukkan dalam itu. Apa tujuan dari kita mengklasifikasikan itu adalah untuk bagaimana kita create acara yang sesuai dengan segmentasi usia agar tidak tercampur aduk Pro 1 dan juga Pro 2, termasuk juga dengan pembawaan penyiarnya. Artinya kami yang di Pro 1 agak susah tuh kalau mau bilang hai guys kayak gitu kan. Jadi kalau kami di Pro 1 kan lebih, pendengar Pro 1 RRI ini lebih anggun, jadi elegan, kodenya tuh begitu. Jadi kami diharuskan seperti itu, smart, berwibawa. Nah, Pro 2 itu smart tapi harus fun. Bagaimana kalau podcast orang kita ini masuk kategori apa nih? Podcast orang kita kayaknya Pro 1, Kakak. Pro 1. Soalnya kami elegan ya. Jadi di Pro 1 itu kita bisa bikin fun, tapi funnya elegan. Jadi kalau saya menyimak semua narasumber, saya juga penonton setianya Kakak. Jadi dari Kakak main basket sampai itu. Jadi itu kami nonton semua Kakak. Jadi ya begitulah Kak, mau curi ragam juga kan gitu. Wah, ini yang pusat sudah buat begini, kita buat begini nih kayaknya sebenarnya. Oke, kemudian di podcast ini menghadirkan narasumber-narasumber yang memang segmentasinya agak luas dan itu masuk ke Pro 1 itu. Saya lihat kemarin ada Silet dan kemudian Silet juga diundang juga kan di betul. Pro 1 kita. Dalam perjalanan ke sini tuh kita lagi telepon juga tuh. Rebut-rebutan narasumber. Dan salah satu kekhasan RRI ND, Desi, yang saya lihat juga karena kita di sana adalah masyarakat Katolik ya, siaran agamanya. Menurut saya itu salah satu yang menarik ketika RRI ND bekerja sama dengan Komsos, Keuskupan Agung ND, menghadirkan romo-romo muda kita yang masih segar, yang pemahaman kitab suci yang bagus. Mereka dihadirkan untuk menjelaskan perikop Injil. Betul. Bagaimana? Jadi memang ada program, jadi kita itu di seluruh Indonesia tiap jam 5 sampai jam 6 itu ada acara namanya Mutiara Pagi. Jadi Mutiara Pagi itu dibagi tidak hanya agama Katolik, tetapi bergantian agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu. Kita belum dapat pengisi yang Buddha nih. Itu dan Islam. Jadi itu akan bergantian. Khusus tadi yang dibilang yang dari Komsos itu, memang kemudian kita menghadap ke Keuskupan Agung ND, Bapak almarhum Bapak Uskup Agung kemarin, Monsinyur memberikan sinyal silakan untuk dilanjutkan, begitu kami diarahkan ke Komsos yang memang bagian publikasinya Keuskupan Agung ND, dibantu romo-romo di sana, mereka yang membuat jadwal. Jadi bersama dengan adik-adik yang kuliah di Stipar, dengan pastor-pastor muda, jadi tidak hanya pastor dalam kota, jadi sampai dengan pastor-pastor di paroki luar kota itu mereka mengirimkan, betul. Jadi mereka dapat jadwalnya dari Komsos, mereka mengirimkan kita, karena kita dipermudah oleh teknologi. Mereka mengirimkan melalui pesan suara. Lalu kami tayangkan. Ada yang bahkan sudah edit sendiri, jadi kita tidak usah edit lagi. Romo-romo sudah jago semua sekarang. Ada satu edisi, kebetulan ada adik saya dari Raja Jawa juga, Romo Anisetus Hami. Itu saya lihat beliau syuting langsung dari parokinya itu. Itu gambar agak seadanya sih. Halo Romo Anis. Tapi hal-hal yang lebih dekat dengan keseharian justru sekarang menjadi yang diminati oleh masyarakat. Jadi hal yang tidak terlalu dibuat-buat tuh
justru lebih tinggi. Kami beberapa kali buat taruh di dalam tayangan YouTube kami konten yang tidak terlalu diapa-apakan, itu viewersnya tinggi. Malah tinggi ya? Iya, daripada konten yang kita skenariokan dan lain-lain. Jadi yang turun langsung ke pasar lalu bertemu dan lain-lain itu tinggi tuh. Iya, daripada yang kalau kita siapkan set dan lain-lain itu agak biasa. Ya, mungkin mereka mencari sesuatu yang di luar kebiasaan RRI gitu. Jadi memang harus ada ruang-ruang yang kita buat yang di luar kebiasaan sih Kakak. Siap Desi. Desi sekarang lagi di Jakarta. Ini rutin Desi ditugaskan untuk mewakili RRI ND untuk membantu backup untuk liputan nasional kah? Ya, jadi nama kami itu pasukan BKO. pinjam istilah militer. Jadi itu memang betul. Jadi kalau sudah datang ke sini mereka bilang oh BKO, mau BKO. Jadi dari tahun 2017 itu selalu ada nota dinas dari direktur untuk direktur utama untuk kita membantu siaran di Programa 3 dengan tujuan yang luas. Jadi tidak hanya ada momen-momen tertentu, tetapi untuk mewarnai. Yang paling sering disampaikan itu bahwa tujuan BKO itu adalah untuk memberikan warna keindonesiaan di siaran Programa 3. Jadi karena RRI ini adalah Radio Republik Indonesia, artinya kita bisa mendengarkan suara orang Padang, orang NTT saya yang mewakili, semacam itu. Jadi ada orang, jadi dengan medok-medoknya, logat-logatnya diusahakan jangan dibuat-buat gitu. Jadi siaranlah saja seperti kamu sering berdiskusi atau kalian ngobrol dengan orang seperti itu, ya seperti itu saja lah. Ya, jangan pakai lugu-lugu yang tidak penting. Jadi mana Indonesianya itu ya. Jadi nanti ketika ditanya mungkin ya RRI Radio Republik Indonesia mana implementasinya, siaran kami si banyak penyiar ini. Jadi di Programa 3 pun yang di nasional itu ada orang Papua yang siaran, orang Atambua, orang ND begitu, tapi memang bergilir. Itu yang menarik dari RRI ya Desi ya. Sejak Undang-Undang Penyiaran 2002 kan di situ disebutkan bahwa lembaga penyiaran harus menyelenggarakan diversity of content, keberagaman konten. Yang kalau saya melihat dalam hampir 21 tahun Undang-Undang Penyiaran ada, diversity of content ini masih butuh perjuangan. Sebenarnya sudah melakukan dengan cukup rutin ya, atau serius ya, itu RRI. Itulah mengapa di Kementerian Kominfo misalnya penyelenggaraan Anugerah Jurnalistik Kominfo sejak tahun 2018, tahun ini yang ke-6, itu rutin selalu yang juara itu ya RRI Merauke, RRI dari Aceh, betul. Dari mana-mana. Kami ikuti juga. Ya, jadi ada wadah-wadah semacam ini juga terima kasih sekali untuk Kominfo sehingga kami teman-teman yang dari pelosok daerah begitu yang punya skill tapi bingung ini ya mau panggungnya di mana begitu, itu disediakan oleh Kominfo. Dan tadi Kakak bilang terbukti, artinya potensi-potensi dari pelosok daerah itu muncul dalam panggung-panggung semacam ini. Jadi mudah-mudahan ini tetap ada ya. Ini tahun ke-6 Kak? Tahun ke-6, betul. Ya, dan Kak Ferdin dari awal ya? Saya melahirkannya. Memang tidak, luar biasa. Makanya saya bikin status ya. Sejak bayi ini lahir 6 tahun yang lalu. Sekarang sudah 6 tahun. Iya. Jadi memang ada beberapa teman saya yang tidak di situ begitu. Jadi ada teman-teman reporter yang mungkin ikut, mungkin karena waktunya terbatas saya tidak ikut di dalam itu. Tapi sebenarnya kepingin ikut sih Kakak. Mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya. Ya. Karena ini rutin loh setiap tahun. Dan ini salah satu yang terbesar hadiahnya. Bukan soal hadiahnya. Ya, betul, artinya Kementerian Kominfo memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang selalu militan di lapangan untuk mengkomunikasikan kepada publik apa yang dilakukan negara, bahwa negara tidak tinggal diam dengan berbagai macam programnya. Karena itu harus dikomunikasikan. Betul. Oke Desi, salah satu yang penting dari Desi adalah untuk acara-acara yang musik besar ya, Jamrut, Slang dan lain-lain. Desi benar-benar tadi dipercaya untuk Pro 1 sudah pasti elegan. Tapi ketika berhadapan dengan publik ND atau publik Flores yang luar biasa semangat, Desi bisa masuk. Jadi gimana ceritanya itu? Ya, ini memang pertanyaan yang cerdas yang biasanya orang skip ya. Biasanya orang pikir memang ya kalau siaran itu pasti sudah bisa MC. Tapi itu sebenarnya tantangan yang sangat berat Kakak, karena ketika saya sedang membranding diri saya elegan, kemudian pada acara-acara yang seperti itu, puji Tuhan permintaan masih ke saya, bagaimana saya kemudian men-switch branding itu ke panggung gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Awalnya tuh saya kabur, saya ada di mana ya, masih abu-abu ini nih, apakah saya harus elegan? Tapi akhirnya saya ketemu formulanya nih Kakak, bahwa
memang semuanya harus menjadi diri sendiri. Ketika yang perlu dirubah itu hanya diksi-diksinya dan intonasi suaranya. Tapi yang lain itu memang harus tetap menjadi diri sendiri. Ketika saya ada di dalam studio, ketika saya menjadi diri saya sendiri, saya tetap ngobrol dengan narasumber pun mungkin nanti teman-teman bisa lihat di dalam konten-konten saya tidak berusaha membuat ini menjadi sangat serius dan lain-lain. Saya ingin model siaran saya itu menjadi khasnya saya begitu. Dan itu yang saya bawa ke panggung. Hanya intonasinya yang saya lebih tinggikan dan lain-lain. Tapi itu kerja yang berat, Kakak. Kerja yang berat untuk saya sebenarnya. Kemudian saya pikir tuh dulu orang akan menaruh saya di segmentasi yang mana ya. Ketika saya elegan tiba-tiba saya ada di panggung Jamrud dan slang dan lain-lain. Tetapi dalam perjalanan orang menerima itu dan it's fine begitu. Dan saya terima kasih sekali nih Kakak pasti punya pemikiran tertentu ketika menanyakan tadi. Artinya ketika kita switch jiwa itu tidak gampang gitu. Karena saya merasakan itu Desi. Saya dari dulu sering jadi MC dari sejak saya seminari ya. Selalu di posisi pro 1 lah. Yang nampak elegan. Ketika beberapa acara yang saya coba agak sedikit hi guys, saya mati. Saya nggak bisa. Artinya memang saya di segmen yang itu. Makanya saya ketika lihat Desi bisa, itu keren sekali. Dan ternyata rumusnya tadi benar-benar diri sendiri yang... Betul. Jadi itu yang selalu jadi. Dan akhirnya kemudian konten-konten siaran yang sangat berat pun ketika kita bawakan dengan ringan, justru itu kemudian membuat warna siaran itu lebih enak didengar, Kakak. Jadi menjadi diri sendiri itu bukan hanya kemudian judul yang orang hanya bisik-bisikan saja, tapi betul, itu sangat betul ketika kita menjadi diri kita sendiri di dalam studio dan di atas panggung, yang kita cuma perlu modifikasi itu hanya intonasinya. Pasti lebih tinggi suaranya kan ketika yang Gen Z. Iya, betul. Dan juga mungkin speednya dan lain-lain. Mungkin kita bumbuhi diksi-diksi agak berbeda ketika ini, tapi pembawaannya itu be yourself saja. Jadi jangan berusaha saya harus menjadi lucu seperti ini dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya boleh tambahkan sedikit ya Kakak. Jadi beberapa kan juga ada yang underestimate ini yang juga bilang Desi lebih baik di formal saja, jangan di panggung-panggung seperti itu. Tetapi kemudian dengan menjadi diri sendiri itu ternyata bisa. Dan dulu saya sangat sering ambil wedding ya Kakak ya. Ambil wedding untuk bisa ini, tapi kesini-sininya saya berpikir bahwa saya tidak ahli di pesta pernikahan karena audiensnya. Jadi kalau saya dengan model seperti saya, maksudnya gaya pembawaan saya, kalau misalnya mungkin di acara di kota-kota lain mungkin bisa diterima karena saya agak susah melucu yang sangat konyol begitu, agak susah memproduksi kata-kata begitu tuh Kakak. Jadi saya pikir saya tidak ahli di situ, ada teman-teman yang lebih ahli di situ. Nah, itu yang kemudian saya lepas, tapi saya terima wedding yang memang requestan dari, saya biasanya pengantin-pengantin tuh yang dokter, yang memang maunya cepat-cepat saja pestanya. Jadi hanya opening, terakhir dan mulai. Jadi kalau yang macam begitu saya masih bisa membantu, tapi kalau yang misalnya ingin membuat acaranya ekspektasinya ramai, saya langsung bilang lebih baik ke teman-teman, saya tidak ahli di situ. Jadi lebih baik keserahkan ke teman-teman yang ahli. Kalau di ini kan banyak banyak yang ahli untuk bisa membuat panggung itu riuh, gedung itu riuh begitu. Itu banyak begitu. Hanya karena saya memang agak sulit, memang tidak ahli di situ. Nggak apa-apa, gitu. Tidak harus seperti itu. Iya, betul. Oke, Desi, kita masuk. Ini tahun politik nih. Bagaimana penyiar dan kemudian media yang dibawakan harus nampak netral nih. Bagaimana seorang Desi pasti dalam hati kan punya pilihan-pilihan dong. Betul. Jagoan untuk capresnya siapa, jagoan untuk pemilihan legislatif siapa, baik itu di pusat maupun di DPRD. Bagaimana itu, kan mau tidak mau dalam posisi sebagai jurnalis kan wawancara nih. Betul. Ketika berhadapan dengan narasumber yang, oh ini bukan pilihan saya nih, aduh gimana nih, itu apakah terlihat di cerminan diksi-diksi yang ditunjukkan melalui pertanyaan, atau juga nampak di raut mukanya? Ini orang kok bohong banget sih. Jadi puji Tuhan saya sudah ada di pemilu yang keberapa di dalam perjalanan karir saya. Kakak, kalau misalnya yang untuk akan muncul di raut, puji Tuhan bisa, tidak ya? Bisa, itu pasti bisa terkontrol karena takut dipecat juga.
Jadi ketika takut dipecat tuh semua terkontrol. Harus diatur ya. Aduh, ini bahaya kalau misalnya kelihatan kan orang Ende bilang lawan jangan sampai baca gitu. Betul, Lawan jangan sampai baca. Yang paling terberat sebenarnya Kakak bukan meredam diri sendiri, tetapi meredam teman-teman kita yang biasa jadi teman, kemudian orang kita ini kalau saya sudah dengan yang satu ini ya wawancara nanti orang timnya ini nih nanti besok saya kemudian bertemu dengan yang ini itu untuk meredam pembicaraan itu yang sebenarnya agak susah, tapi kayak kita di RRI memang kan memang harus berdiri netral. Betul. Caranya saya secara pribadi saya akan melakukan hal yang sama. Misalnya saya mau wawancarai yang satu ini, besoknya saya akan mencari kesempatan kalau misalnya ada yang bisa diberikan untuk ruang ini, saya akan menjaga ruang-ruang itu untuk bisa diisi oleh bestie saya nih, om-om saya, kakak-kakak saya semua untuk bisa ada di situ. Dan puji Tuhan, pendidikan politik zaman now ini sudah luar biasa. Jadi justru yang orang-orang ya caleg-caleg yang mau maju itu no hard feeling semuanya ya, tapi mungkin para pendukungnya harus kita edukasi bahwa zaman sekarang saya hanya punya satu suara begitu. Jadi dan itu tidak bisa ditebak. Betul. Kan? Dengan profesi saya semua pun harus bisa menerima bahwa saya mewawancarai hal ini karena mungkin beliau incumbent, beliau memang ada saat ini menjabat seperti ini dan lain-lain. Dan ini sudah pemilu yang keberapa, sudah masih aman ya? Masih aman, mudah-mudahan aman terus Kakak. Soalnya mungkin kita nih media, penyiar kita tuh bisa mengorbitkan, juga bisa menutup karir orang. Betul. Dengan jenis pertanyaan kita bisa model, saya contoh misalnya kalau dengan RRI yang program 1 tadi, kan seorang Desi, seorang Delikara dan teman-teman di RRI itu bisa menjadikan seseorang itu yang bukan siapa-siapa menjadi siapa. Dengan ulang-ulang aja ngundang dia narasumber. Ngomongin human trafficking, Nando lagi. Ngomongin media darling, ini sih Nando lagi. Sih saya orang tidak kenal. Ahli Ibolexos Buthankam. Bisa kan seperti itu? Dan itu tidak disarankan. Tidak disarankan. Itu pasti akan ditegur oleh manajemen kalau misalnya hari ini Kakak Nando hadir sebagai misalnya dengan jabatannya di Kominfo, besok akan jadi ketua diaspora Nagekeo, diada-adakan saja ya. Besok lagi podcast orang kita. Alumni SMA mana gitu, dan besok mungkin podcast orang kita itu pasti akan terlalu berlebihan lah ya. Ya itu lebay. Itu pasti akan menarik perhatian untuk ditegur. Betul. Siap. Dan puji Tuhan teman-teman walaupun ini bisa merevisi masing-masing. Kalau saya lihat sih RRI tidaklah. Karena even dia ada di kota Ende pun cara kalian mengatur segmentasi atau narasumber itu tidak hanya Ende. Okay. Bupati Ende termasuk ya nggak sering-sering banget dibandingkan Bupati Nagekeo, Bupati Bajawa, nggak ada. Artinya imbang lah. Iya, karena memang RRI Ende itu membawahi 9 kabupaten kan. Seluruh Flores? Iya, coverage wilayah penyiarannya itu ada di 9 kabupaten betul. Dan kita memang harus memberi ruang untuk 9 kabupaten itu. Jadi kita di semua konten siaran kita mengundang dari Manggarai Barat sampai Flores Timur. Jadi menarik nih kalau berbincang dengan seorang MC, seorang moderator, seorang broadcaster yang penguasaan materinya, artinya saya membayangkan seorang Desi ini mau dikasih materi 1 menit, 2 menit, ayo, gimana? Gas, iya betul ya. Jadi itulah bekerja dengan hobi itu kita akhirnya tidak merasa sedang bekerja ya karena hobi saya adalah ngomong, dan tadi yang seperti saya bilang dari kecil memang hobi saya adalah menarik perhatian orang. MPO orang bilang MPO itu jadi hobi. Jadi mau kakak kasih siapapun ya, kasih saya materi 1 atau 2 menit, ya lebih baik dibatasi waktu daripada nanti overtime. Oke, berarti sekarang challenge, tantangan. Jadi sekarang kita berubah posisi, saya sebagai podcast orang kita. Jadi kembali ke habitat. Jadi kembali habitat sebagai MC, sebagai penanya broadcaster, menanyakan bagaimana kami menjelang 100 episode nih dalam 5 bulan terakhir sudah. Sekian, jadi posisi sekarang Desi wawancara saya. Sip. Oke, kita mulai dari opening dulu ya. Iya. Sapanya nih apa untuk penonton podcast? Sahabat Flora Tama? Sahabat Floba Mora. Sahabat Floba Mora. Oke. Sahabat Floba Mora di mana sini? Sini. Oke.
Sahabat Flobamora, kembali lagi di podcast Orang Kita. Jangan kaget kenapa ada saya di sini, karena ini jelang edisi spesial episode ke-100 dari podcast Orang Kita. Nah, gantian nih, ada challenge saya yang tamu, tapi sebenarnya lebih senang sih. Memang tugasnya biasanya tanya-tanya ke orang begitu. Nah, langsung dengan hostnya podcast Orang Kita yang sudah sangat tenar ini sebenarnya di Flores ini ya. Mengendalikan Flores dari sini. Ya. Pertanyaan pertama ini Kak Nando ya. Jadi kenapa sih ada alat perjuangan apa sih podcast Orang Kita ini? Pertanyaan langsung berat nih. Alat perjuangan apa nih? Thank you Desi. Kalau tujuannya apa kan sudah biasa. Ya, alat perjuangan. Alat perjuangan apa ini podcast Orang Kita ini? Benar sekali. Ini memang senjata kami, alat perjuangan kami. Kalau orang bilang senjata digunakan pada momen yang pas. Di era digital, kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tidak boleh hanya menjadi viewers, tapi juga menjadi content creator. Kenapa, Des? Karena kami pikir bahwa isu-isu NTT ini memang sudah dibahas di RRIND, sudah dibahas oleh Pos Kupang, Flores Pos, tapi masih ada jeda atau masih ada kekosongan dari perspektif Jakarta. Karena kita melihat bahwa orang-orang kita, orang Flobamora itu, Des, cukup banyak yang punya nama ya, tapi mereka jarang diliput dalam konteks, jarang diberi panggung untuk bertanya kepada mereka apa perspektif mereka tentang politik nasional, apa perspektif mereka tentang ekonomi nasional. Ruang-ruang itu yang kami pikir masih adalah celah yang untuk bisa kita masuk melalui alat perjuangan podcast Orang Kita. Oke, jadi memang ini saat membuat podcast Orang Kita ini tanggal berapa ini kalau masih ingat, bulan berapa? 21 Juni 2023. Jadi baru 5 bulan ini. 5 bulan tapi sudah 100 episode, produktif ya berarti ya? Lumayan. Oke. Nah, pada saat membuat podcast ini, apakah kemudian sudah dikategorikan bahwa podcast Orang Kita ini nanti nuansanya apa, temanya apa, narasumbernya memang hanya menghadirkan orang kita saja, atau bagaimana nih Kak Nando? Iya, thank you Des. Jadi memang setelah bertemu Irjan dan tim-tim kita membayangkan bahwa ini ruang berkumpulnya anak-anak NTT di Jabodetabek lah. Setidaknya perspektif Jabodetabek dulu. Kalaupun dalam perjalanan nanti kami kemudian menghadirkan narasumber lain yang di luar Jabodetabek, kami menggunakan teknologi lagi. Ada Zoom, ada video conference, dan lain-lain. Perspektif yang kami mau bangun adalah kita ingin dengarkan suara nih, tokoh-tokoh Flobamora ini. Sehingga kemudian ya, isunya apa? Isu politik oke, isu budaya pun oke, isu adat istiadat pun oke. Mengapa kemudian ada banyak persoalan yang misalnya kami sudah angkat di podcast Orang Kita, mulai dari isu pembentukan Flores sebagai provinsi. Oh, itu viewernya tinggi tuh Kakak. Itu kami awal banget itu. Yeah. Jadi ketika itu heboh, langsung kita gaskan. Dan kemudian misalnya contoh-contoh yang kalau Desi lihat, mengapa hostnya selalu pakai baju tenun ala NTT yang. Jadi sampai sekarang Des, kalau ditanya jumlah kain tenun kita sudah lebih dari 20-an. Yang dipakai di setiap episode ya. Ganti-gantian. Ini di endorse atau memang punya sendiri? Saat ini masih punya sendiri sih. Tapi terima endorse ya? Mudah-mudahan. Kalau sudah diwawancara oleh Desi seperti ini. Iya. Itu Des. Jadi sebenarnya temanya dari Orang Kita itu adalah menghadirkan isu-isu yang sedang dibicarakan oleh orang kita, begitu. Betul. Orang kita baik itu yang ada di NTT ataupun orang kita diaspora NTT yang ada di sini, begitu. Cukup luas sampai se-NTT atau khusus ke Flores saja, kan Nando? Ya, bahkan orang kita yang perspektif kami itu bukan hanya NTT, tapi Indonesia Timur. Oke. Tapi kan kami selalu berpikir kita mulai dari yang kita ada dekat kita dulu. Kenapa yang ada dekat kita? Mungkin kalau orang lihat sekarang ini mungkin cenderung Flores sentris ya. Karena yang dalam lingkungan kami yang kami kenal ya masih sebatas Flores. Tapi pelan-pelan kami menggapai yang Sumba, menggapai yang Timur. Nanti kalau sudah 100.000 subscriber misalnya, mungkin kami sudah masuk ke Makassar, ke Ambon, ke Papua. Itu pada waktunya nanti. Tapi kami mulai dulu lah dengan segmen yang lebih kecil. Oke, iya. Jadi dari tema ke tema, ini sudah sampai 100 episode, berarti sudah 100 orang yang diwawancarai begitu kan? Ya, kalau secara narasumber belum 100 ya, karena memang ada episode tertentu, ada yang bentuknya monolog. Oke. Jadi ada kekhasan dari podcast Orang Kita, selain menghadirkan tokoh, narasumber, tapi kami punya sikap-sikap redaksi. Okay. Jadi ada pandangan-pandangan kami yang perlu kami sampaikan kepada publik Flobamora mengenai isu terkini. Contoh dulu ketika ada seorang konten kreator yang menyatakan bahwa orang Flores ternyata tidak jujur
itu kita kritik. Yang namanya Richard, ingat? Di awal episode kami, itu episode yang kedua tuh. Kami nunjukkan sikap kami dengan mengkritik hal itu. Dan itu ternyata views-nya cukup besar. Begitu pula ketika ada situasi terjadi di Undana berkaitan dengan ijazah yang itu kita ambil sikap kasih menolong. Jadi secara umum narasumber kita belum sampai 100. Mensuarakan apa yang dibicarakan orang kita dalam berbagai konten, ada monolog, kemudian dialog seperti ini. Dan nanti setelah 100 ini, kejutan apa nanti yang akan dibuat oleh orang kita? Mungkin saja tim produksi ini sudah kemudian memikirkan, kita akan membuat sesuatu yang membuat kita terasa beda di edisi 101 dan setelahnya. Mungkin saja. Woy, keren ini pertanyaannya. Jadi memang kalau MC senior begini nih, kejutan-kejutan apa? Jadi benar sekali Des, jadi tentu saja kita ingin terus memberikan kontribusi bagi NTT. Salah satu yang akan kami lakukan di tahun pemilu ini, di bulan-bulan pemilu ini, di 75 hari kampanye ini adalah mengkampanyekan atau memanggungkan sebuah debat capres pilihan orang kita. Jadi mungkin kami tidak menghadirkan Ganjar, mungkin kami tidak menghadirkan Mahfud dan pasangan capres yang lainnya, tapi kami hadirkan misalnya para relawannya, para pendukungnya. Yang tetap ada orang kitanya. Orang kita dong. Jadi bagaimana misalnya seorang Marlin Bato dari ND mendukung Ganjar. Bakal rame nih ya. Bagaimana seorang Kakak Huning Sani dari ND juga yang mendukung Prabowo Gibran. Itu coba kita hadirkan dalam misalnya podcast orang kita on stage. Yang rencana tahap awal nanti kami laksanakan di 22 Desember. Mantap. Menjelang liburan Natal ya. Jadi kita akan lakukan itu. Kami sudah siapkan calon-calon narasumber untuk itu. Jadi akan ada kejutan-kejutan kecil lah. Jadi untuk yang sedang menyaksikan podcast orang kita, nanti kita tunggu saja kejutan-kejutan dari tim produksi ini yang sepertinya sudah punya banyak sekali kejutan yang sayang untuk dilewatkan begitu ya, Kak Nando. Terima kasih, Desi. Terima kasih sebenarnya sudah membawa aspirasi, sudah memberikan inspirasi untuk orang kita, dan sebenarnya tujuan kita sama, alat perjuangan kita sama dengan media begitu ya, untuk menyuarakan apa yang sedang dibicarakan orang kita dan apa yang mau orang kita lakukan. Jadi hashtagnya tetap orang kita ya. Oke, namanya dari siapa tuh orang kita ini? Kita berpikirkan, kita pikir dulu rame-rame ya? Pikir rame-rame, tapi kayaknya paling enak orang kita deh. Gitu ya? Soalnya ada banyak misalnya Flores atau Flobamora, kayaknya udah biasa ya. Tapi ketika sebut orang kita tuh bisa orang kita Indonesia Timur, orang kita dalam perspektif orang Flores saja, ada Flobamora, banyak hal lah. Dan memang istilah ini dekat sekali dengan kita ya. Jadi kan kita biasa kalau ke jalan, itu orang kita tuh Mas. Dulu ada pilihan lain. Apa? Rakat. Misalnya Rakat. Tapi kayaknya Rakat tuh agak sedikit sarkas ya. Tapi udahlah, orang kita udah paling pas lah. Oke, ya sukses terus dengan orang kita. Mudah-mudahan nanti sampai ke edisi 100.000 gitu Kakak. Amin. Dan lebih lagi nanti lanjut. Tetap menyuarakan orang kita melalui orang kita. Terima kasih Des. Kami juga berharap semoga RRIND tetap menjadi radio orang kita. Amin. Siap. Demikian tantangannya terjawab. Tepuk tangan untuk Desi Natalia. Jadi kita bertukar jiwa terus. Kembali lagi ke host podcast orang kita. Thank you Des. Sudah mampir ke studio. Sama-sama Kakak. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini gimana nih pesan untuk adik-adik kita yang mereka perlu belajar apa nih untuk menjadi seorang public speaker yang baik? Apakah harus baca yang banyak, seperti apa yang Desi bisa sampaikan kepada? Ya, untuk semuanya jadi berdasarkan pengalaman saja ya. Yang paling pertama adalah jangan ingin menjadi saya. Jadi semuanya harus menjadi lebih dari Desi begitu. Jadi kalau adik-adik semua yang mungkin usianya di bawah Kak Desi itu targetnya harus di atas Kak Desi ya. Kalau yang tadi Kak Desi sudah ceritakan di dalam podcast, teman-teman, adik-adik harus lebih dari itu. Karena saya juga belum punya satu target yang belum kesampaian, wawancara presiden. Belum sampai sekarang nih ya. Kalau presiden jagoan saya menang, saya bawa. Oh begitu, oke. Tapi mudah-mudahan ya. jagoan saya siapa? Oh ya apapun lah, yang penting presiden nanti ya. Tapi saya jamin kalau yang jagoan saya menang, saya bawa. Oke, boleh di-spill dulu warna bajunya. Oke ya, tapi itu yang belum tercapai gitu ya. Jadi sudah dimuluskan bertemu Paus, tapi belum sampai dapat kesempatan untuk wawancara presiden. Itu untuk adik-adik. Itu juga presiden negara Vatikan. Betul, presiden negara Vatikan. Betul ya, saya harus lebih jelas lagi presiden Republik Indonesia yang belum saya wawancarai. Dan juga untuk adik-adik ya tadi ya, kalau misalnya terbatas
sarana untuk belajar menjadi seorang broadcaster, belajarlah dari pengalaman saya. Jadi saya itu banyak curi ilmu dari ngobrol Kakak sebenarnya. Jadi berteman dengan segala hal. Jadi kalau lihat konten-konten siaran, tiba-tiba saya sudah bawa acara budaya, tiba-tiba sudah acara musik, tiba-tiba sudah acara politik, itu hasil dari ngobrol. Jadi mendengar Kakak Nando cerita tentang apa, spill informasi apa, kemudian saya dengar lagi yang sebelah sana, media belajar saya tuh orang-orang di sekitar saya sebenarnya, banyak ngobrol. Nah, untuk bisa ngobrol dengan orang-orang itu, kalau kita tidak pede, itu jadi pembatas. Jadi kalau misalnya saya langsung insecure dengan Kak Nando, pasti saya susah nih mau gali Kanando kan. Misalnya saya sudah insecure dengan anggota DPR RI yang orang kita, pasti akan susah. Tapi saya selalu modal nekat tapi etika harus tetap dijaga ya. Kita harus tahu bahwa kita sedang berbicara dengan siapa. Modal nekatnya ya kita datang sebagai orang yang kosong ke orang-orang itu. Orang kosong yang sedang ingin tahu banyak. Saya datang ke Om Ivan dengan segala kekosongan saya tentang musik, saya tanya-tanya begitu. Om Ivan, buat musik bisa jadi begini tuh, harmoni ini bagaimana gitu. Dan kemudian ke olahragawan juga begitu. Itu istilah sepak bola ini. Jadi guru-guru saya ada di sekitar saya. Kak Nando, Kakak Irjan di depan saya, ada di depan saya, ini akan jadi guru-guru saya karena apapun yang mereka sampaikan itu akan menjadi bahan wawancara saya untuk orang lain begitu. Jadi jangan pernah kecil hati kalau kita terbatas dana misalnya untuk sekolah, kemudian terbatas juga mungkin satu dan lain hal. Banyak hal yang bisa membatasi kita untuk belajar. Tapi cari cara yang paling mudah adalah bergaul dengan banyak orang, jangan pilih-pilih teman gitu. Ya, jadi karena satu sahabat tuh lebih susah dicari daripada sekian ribu musuh ya. Sekarang bukan hanya 1000, sekian ribu tuh banyak sekali bisa jadi musuh. Kurang ya kayak teman kita di Facebook. Betul. Jadi kalau kita salah kata sedikit, ratusan ribu itu akan jadi musuh kita. Begitu, Terima kasih banyak. Terima kasih. Desi Natalia, broadcaster program penyiaran untuk RRI IND yang saat ini sedang BKO di RRI Pusat di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Obrolan kami panjang, tapi kami yakin banyak hal atau banyak ilmu yang bisa teman-teman sahabat Tuamora belajar dari sini, betapa bahwa gunakan waktu dengan baik, pada akhirnya tunjukin dirimu dan berkreasilah, berprestasilah. Do your best and God will do the rest. Oke, selamat menjadi BKO di sini terima kasih. hingga Februari 2024. Lumayan panjang nih, kayaknya sepanjang masa kampanye 75 hari. Jadi pulang tinggal pemilu saja ya? Dong. Oke, ya harus gunakan suaranya. Sekali lagi, Kak Nando dan juga orang kita, terima kasih sudah mengundang saya. Dari sekian banyak yang sudah diundang, saya juga merasa ini ya semakin pede begitu, semakin merasa dihargai. Ternyata kiprah kita diperhatikan begitu, dan ini juga jadi bentuk memacu saya untuk menjaga apa yang semua saya sudah sampaikan di sini agar tidak melenceng ke depan, jangan sampai padam semangatnya begitu, Kakak. Siap. Terima kasih banyak Desi. Jadi narasumber perempuan ke-11 di podcast orang kita. Kami kalau yang perempuan kami selalu catat. Kenapa? Karena memang istimewa. Tidak banyak kan jumlah perempuan yang dihadirkan di sini. Jadi demikian perbincangan kita di podcast orang kita bersama Desi Natalia, broadcaster RRI ND. Salam manis untuk Tuamora tercinta dari kawasan Monas, Jakarta. Terima kasih.